Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabi ahsanal lughati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqana bil hilmi wasahil lana abwaba fadlika wangsur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hakikat kudrat iradah Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan tandanya kita diberikan kesehatan oleh Allah ini kita manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya yaitu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini senantiasa bermanfaat, khususnya di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada pertemuan kita pada kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kajian ilmu nahu, yaitu kitab Al-Jurumiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita memasuki pada bagian yang kelima. Namun sebelumnya seperti biasa di dalam kajian kita kali ini, yang pertama kita belajar mengi'rab, mengartikan, menerjemahkan, dan juga mengetahui tarkiban atau kedudukan kalimat satu persatu. Pada materi sekarang, insya Allah kita akan melanjutkan tentang pembagian kalam yang nomor ketiga. Kata musonib di sini, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, pertemuan sekarang kita menerangkan apa itu huruf atau haraf. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu isim, apa itu fi'il, dan insya Allah nanti juga akan kita jelaskan lagi. Sekarang kita memasuki atau akan menerangkan tentang apa itu huruf. Nah, kata musonib di sini, wal harfu, adapun huruf, ma yaitu huruf, la yasluhu yang tidak pantas, ma'ahu serta itu huruf tidak pantas, apa dalilul ismi, kemasukan oleh dalil isim atau tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pantas kemasukan oleh tanda fi'il. Wal harfu. Nah, wal harfu, wawu yang ada di dalam lafaz wal harfu ini adalah wawu huruf atop. Ya, wawu huruf atop. Al harfu kedudukannya menjadi mubtada marfuun bil ibtida wa alamatur raf'ihi domatun dohiratun. Ma ini adalah nakirah mausufiyah, khobar mubtada mabni ala sukun fi mahali raf'i. La yasluhu, la nafi, wa yasluhu, yasluhu ini adalah fi'il mudhari marfu'un. Ma'ahu ini adalah dorob makan mansubun ala dorpiyah. Dalilun. Nah, dalilun ini adalah menjadi fa'il dari lafaz yasluhu. Yasluhu ma'ahu, dalilun adalah menjadi fa'il dari lafaz yasluhu.
yaitu marfu'un wa alamatu raf'ihi adomatu dohiroh. Selanjutnya dalilun mudhof. Nah, dalilun mudhof wal ismu mudhofun ilaih. Selanjutnya wala dalilul fi'li. Wawunya wawu huruf athof, la-nya la nafiyah, dalilun lafadz dalilun ma'tuf ala dalilul awal. Wa dalilu mudhof wal fi'lu mudhofun ilaih. Nah, jadi maksud daripada keterangan atau bait yang disebutkan oleh musannif di sini yaitu wal harfu ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li adalah huruf adalah kata yang tidak pantas padanya terdapat tanda isim dan tanda fi'il. Nah, jadi haraf atau huruf ini adalah kata yang tidak pantas terdapat pada tanda isim dan tanda fi'il. Nah, jadi intinya haraf ini tidak bisa kemasukan oleh tanda isim ataupun tanda fi'il. Akan tetapi haraf ini suka masuk kepada kalimah isim dan juga kalimah fi'il. Nah, kita kembali lagi ke belakang. Kemarin tanda fi'il, tanda isim sudah kita jelaskan bahwa yang disebut isim itu kata musannif pal ismu yu'rafu bil khofdi wa tanwini wa duhulil alifi wa lami wa hurufil khofdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wa lam, dan huruf qasam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wa ta'u. Nah, itu semuanya tanda isim. Yang pertama hopan, kedua tanwin, ketiga kemasukan alif lam, keempat adalah kemasukan huruf jar. Nah, di mana-mana kalimah kemasukan tanda yang empat tersebut, bahwa kalimah tersebut adalah kalimah isim. Yang kedua, fi'il. Fi'il bisa kita ketahui dengan tandanya yang ada empat. Kata musannif kemarin, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i tanisi sakinati. Nah, itu. Fi'il bisa kita ketahui dengan tandanya yang empat. Yang pertama adalah qad, kedua sin, ketiga saufa, dan keempat adalah ta tanis sakinah. Nah, tanda isim yang empat, tanda fi'il yang empat ini tidak masuk kepada kalimah huruf. Nah, akan tetapi huruf ini suka masuk kepada kalimah isim dan kalimah fi'il. Jadi kesimpulan daripada wal harfu ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li ini, haraf atau huruf adalah kata yang tidak pantas padanya terdapat tanda isim dan tanda fi'il. Jadi haraf ini tidak masuk kepada kalimah isim dan juga tidak masuk kepada tidak pantas kemasukan oleh tanda isim dan tidak pantas kemasukan tanda fi'il. Akan tetapi haraf ini suka masuk kepada kalimah isim dan suka masuk kepada kalimah fi'il. Nah, jadi ketika huruf ini contoh seperti lafadz min. Nah, baik kita tulis. Yang pertama, huruf ini adalah kalimah yang tidak pantas kemasukan tanda isim dan tanda fi'il. Contoh seperti lafadz min. Nah, huruf. Nah, contoh seperti min. Nah, min ini kalau misalkan dimasukin misalkan oleh al, tanda fi'il. Nah, ini tidak bisa. Ila min. Nah, tidak bisa. Atau misalkan min ini kemasukan oleh tanwin misalkan. Minan, minun, atau minin. Nah, tidak bisa. Nah, itu ya. Kemasukan ini misalkan. Ila. Ya, min. Atau contohnya seperti lafadz hal. Nah, hal.
Nah, hal ini misalkan kemasukan al-hal, ya, tidak bisa. Atau pakai tanwin misalkan jadi halun atau halin atau halan. Nah, tidak bisa. Ya. Atau lam. Nah, lam juga sama. Ini tidak bisa masuk kemasukan oleh tanda isim ataupun tanda fiil. Contoh misalkan lam kemasukan oleh tanda fiil qad misalkan. Qad lam. Nah, tidak bisa. Atau saupa lam atau sin. Jadi salam, ya, salam, ya, tidak bisa. Atau misalkan di akhirnya ada tak tanis, jadi lamet, ya, lamet, nggak bisa, ya. Jadi huruf atau harap ini tidak bisa kemasukan oleh tanda isim dan juga tanda fiil. Akan tetapi harap ini suka masuk kepada kalimat isim dan kalimat fiil. Contoh seperti min, contohnya seperti lapad minal masyriqi. Minal masyriqi. Nah, baru bisa. Nah, min dari masyriq, ya. Minal masyriq ilal maghrib, ya, dari masyriq sampai ke maghrib. Nah, ini ila ini huruf, ya, ilal maghrib. Nah, ilal maghribi. Nah, min ini mempunyai makna ketika masuk kepada kalimat yang lain. Di antaranya ini masuk kepada kalimat isim. Nah, ilal maghribi. Nah, ila juga ini masuk kepada kalimat isim. Ada maknanya. Min berarti maknanya minal masyriq, dari. Nah, ini maknanya dari. Nah, ilal maghribi berarti ila, ke berarti sampai. Nah, ini jadi mempunyai makna ketika disandarkan kepada kalimat lain. Jadi kalau diibaratkan kalimat huruf atau harap ini diibaratkan benalu, ya. Jadi huruf atau harap ini hidup ketika bersandar kepada kalimat yang lain. Ketika dia sendirian, dia tidak bisa hidup atau tidak mempunyai makna. Ketika masuk kepada kalimat isim, ya, ini masuk kepada kalimat isim. Nah, baru huruf ini mempunyai makna, ya. Maknanya yaitu dari. Ini juga mempunyai makna, yaitu ini sampai. Nah, ini contohnya min atau hal. Ya, hal ini biasanya dipakai adat bertanya misalkan. Atau contoh seperti lapad lam. Nah, lam. Nah, lam ini lam yad. Nah, misalkan ini masuk kepada fiil mudhore, ya. Lam yad rib. Nah, lam yad rib. Nah, jadi tidak bisa yadribu lam, tetapi lam yadrib. Jadi tidak bisa begini, misalkan masuk kepada fiil mudhore, masuk kepada huruf. Jadi yadribu lam. Nah, tidak bisa. Akan tetapi yang benar adalah ini, lam yadrib, jangan memukul. Dan akhirannya, kalau ini akhirannya karena ini fiil mudhore yang maklum, belum kemasukan apa-apa di awalnya, jadi kosong, belum apa-apa, berarti dibacanya yadribu. Nah, kalau ini, nah, yadribu ini karena sudah kemasukan lam, yang mana lam ini memerintah kepada kalimat sesudahnya itu mensukunkan, jadi lam yadrib, ya, jangan memukul. Nah, jadi disukunkan. Ini masuk kepada fiil dan ini masuk kepada kalimat isim. Ini adalah yang disebut dengan huruf. Itu jadi maksud daripada wal harfu ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li adalah kata yang tidak pantas padanya terdapat tanda isim dan tanda
fiil. Jadi huruf atau harap sekali lagi adalah kalimah yang tidak pantas kemasukan tanda isim dan tanda fiil. Akan tetapi harap atau huruf ini suka masuk kepada kalimah isim dan kalimah fiil. Ketika huruf masuk kepada kalimah isim atau kalimah fiil, baru huruf ini mempunyai makna, artinya hidup. Itu ya, mempunyai makna hidup. Itu penjelasan daripada wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan contohnya masih banyak ya di antara huruf-huruf ini seperti hal, ya, min, hal dan seterusnya. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita ke babul i'rabi. Nah, kita selesai menjelaskan pembagian kalam yang ada 3, yaitu kalam isim, kalam fiil, dan kalam huruf. Selanjutnya musonib di sini melanjutkan lagi dengan bait, yaitu menerangkan tentang i'rab. Nah, kata musonib babul i'rabi. Nah, al-i'rabu, adapun i'rab, huwa tagyiru awakhiril kalimi lihtilafil awamili adahilati alaiha labdon ao takdiron. Nah, babul i'rabi, al-i'rabu bikasril hamjah. Nah, dikasrohkan hamjahnya, al-i'rabi, al-i'rabu bikasril hamjah, kedudukannya menjadi mubtada marfu'un bil ibtida. Huwa, nah huwa ini domir. Terus tagyiru. Nah, lapad tagyiru khobar al-i'rabu al-waqi' mubtada wa tagyiruhu mudhof awahirihi mudhof ilaih wa huwa majrurun wa akhiru mudhof al-kalamu mudhofun ilaih lihtilafi tarkibannya atau kedudukannya menjadi jar majrur. Ya. Al-awamili, ya, al-awamili wa waqtilafi mudhof al-awamili mudhofun ilaih. Ad-dahilati. Nah, ad-dahilati ini menjadi na'at dari lapad awamil. Wa na'tu majrurun ya, wa majrurun alaiha jar wa majrur. Selanjutnya labdon au takdiron, ya. Nah, kata musonib di sini yang disebut i'rab ini, ya, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi lihtilafil awamili adahilati alaiha labdon au takdiron. Nah, jadi definisi i'rab menurut ulama ilmu nahwu adalah perubahan-perubahan kondisi pada huruf akhir kalimat karena kemasukan amil-amil yang berbeda. Nah, perubahan tersebut ada yang berupa lapad, ada yang berupa kira-kira. Nah, itu contoh seperti lapad ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marortu bi zaidin. Nah, ini berubah-ubah lapad zaid. Nah, jadi kalau kita misalkan menentukan apakah lapad zaid ini dibaca ropa, apakah dibaca nasob, apakah dibaca kasroh, nah itu melihat daripada awamil sebelumnya, yaitu amil-amil yang memerintah. Contoh seperti lapad ja'a. Nah, kalau misalkan yang memerintahnya ja'a, nah kalau misalkan sebelumnya itu lapad ja'a, nah ini misalkan jaid. Nah, kita jangan ragu lagi bahwa jaid ini jangan dibaca jaidin, jangan dibaca jaidan, ya, salah. Harusnya dibaca jaidun. Kenapa? Karena lapad jaid ini tiba setelah amil lapad ja'a, ya ini fi'il. Nah, nanti di bab fa'il ada wa ba'da fi'lun fa'ilun, setelah fi'il
ya, fi'il itu pekerjaan, barulah orang yang mengerjakan. Ada pekerjaan, ada orang yang mengerjakan. Ja'a sudah datang. Siapa yang sudah datang? Nah, Zaidun, Zaid. Nah, jadi jangan dibaca Zaidan, jangan dibaca Zaidin, akan tetapi dibaca Zaidun. Nah, ini kedudukannya menjadi fa'il. Nah, ini i'rob ya, i'rob. Jadi i'robnya ini dibaca ropa ya, sebagaimana yang disebutkan bahwa ilmu nahwu ini intinya itu untuk mengetahui akhiran daripada setiap-tiap kalimah ya, pada kalimah khususnya di lugatul arabiyah ya, lugat bahasa Arab, atau ketika kita menemukan di Al-Quran atau di kitab ya, di kitab-kitab kuning lafaz seperti ini, kita jangan ragu lagi bacanya ja'a Zaidun, jangan dibaca ja'a Zaidan atau Zaidin, tetapi Zaidun. Ja'a fi'il madi, Zaidun menjadi fa'il. Nah, hukum fa'il wajib dibaca ropa. Nah, ini selanjutnya, apabila sebelum Zaid itu ada awamil yang memerintahkan nasob, maka nasobkanlah. Contoh seperti lapad. Nah, contoh sekali lapad sekarang ro'aitu. Nah, ro'aitu. Nah, ini. Nah, ro'aitu, saya telah melihat. Nah, ini ro'a fi'il, tu'nya fa'il. Nah, Zaidan menjadi maf'ul. Nah, hukum maf'ul wajib dibaca mansub, jadi Zaidan. Nah, ini jangan dibaca Zaidun lagi, salah kalau dibaca Zaidun kalau menurut lugat Arab ya. Ro'aitu, ro'a fi'il, tu'nya nah, menjadi fa'il. Zaidan menjadi maf'ul. Hukum maf'ul wajib dibaca mansub. Jangan dibaca ro'aitu Zaidun, salah. Ro'aitu Zaidin atau ro'aitu Zaid, apalagi itu. Kenapa? Karena isim itu tidak pernah sukun ya. Isim itu tidak pernah sukun itu. Selanjutnya yang ketiga, apabila kalimat tersebut menuntut kalimat sesudahnya itu dibaca kasroh atau dijerkan, maka jerkan. Contoh seperti lapad. Nah, contohnya seperti lapad marortu, marortu bi Zaidin. Nah, bi Zaidin. Nah, sekarang ini marortu, aku melewati bi Zaidin, dengan Zaid. Nah, bi Zaidin. Kenapa dibaca Zaidin, tidak dibaca Zaidun atau Zaidan? Nah, karena lafaz Zaid ini sudah termasuki oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Ini. Nah, ingat ketika kalimat kemasukan huruf jar yang 9, wa hurufil hofdi, wahya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba. Nah, ini ba ya, bi Zaidin, maka dibaca kasroh. Nah, ini. Jadi dibaca ini bi Zaidin. Jangan dibaca bi Zaidan, salah. Apalagi bi Zaidun, salah. Nah, ini gunanya kita mengetahui ilmu bahasa Arab, dah, khususnya ilmu nahwu. Sudah disampaikan, ilmu nahwu untuk mengetahui akhiran daripada kalimat. Adapun ilmu sorob, nah, ilmu sorob ini mengolah ya, namanya juga sorob, mengolah kalimat dari misalkan fi'il madinya, fi'il mudore, ya, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, itu diolah oleh ilmu ininya, ilmu sorobnya, dan akhirannya bagian ilmu nahwu. Makanya dikatakan oleh musannif sorbu umul kitab wa nahwu abuha. Itu sorob ibunya kitab dan nahwu adalah bapaknya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita sudah paham, mengerti ilmu nahwu dan ilmu sorobnya, insya Allah kita sedikit demi sedikit bisa ya minimal lah membaca Arab gundul atau kitab kuning yang tidak ada harokatnya. Nah, itu. Itu tentang
i'rab. Ya, jadi yang disebut i'rab itu adalah huwa taghyiru awahiril kalimi lihtilafil awamili adahilati alaiha labdon au takdiron. Contoh lapad yang barusan ya. Lapad jaid. Lapad jaid itu bisa jaidun kalau yang sebelumnya memerintah, lapad tersebut menjadi jaid. Lapad zaidan bisa dibaca jaidan apabila awamilnya memerintah, jaid itu dibaca nasob. Lapad zaidin boleh dibaca zaidin apabila sebelumnya ada awamil yang memerintah harus kasroh. Dan insya Allah nanti ke depannya kita akan mengetahui tentang pembagian i'rab ya. Nah, nanti kita jelaskan i'rab itu ada berapa. Nah, i'rab itu nanti di depannya ada ya. Nah, di sini kata musannif wa aqsamuhu arba'atun. Nah, i'rab itu ada berapa? Nah, i'rab itu nanti ada arba'atun, rob'un wa nasbun wa khofdun wa jajmun. Nah, jadi i'rab ini nanti ke depannya akan kita bahas bahwa i'rab atau harokat yang ada di Al-Quran, atau misalkan kita mau memberikan harokat di kitab kuning ini, itu tidak lepas dari empat ini i'rab. Yang pertama ropa, yang kedua nasob, yang ketiga jars, khopad, yang keempat adalah jajem. Nah, itu 4 huruf itu ya, 4. Kalau misalkan tidak ropa, nasob. Kalau tidak nasob, berarti khopad. Kalau tidak khopad, jajem. Nah, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan pembagian tentang i'rab. Nah, jadi untuk sekarang, pertemuan sekarang kita membahas yang ini dulu, tentang yang disebut dengan i'rab. Ya, jadi sekali lagi kata musannif, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi lihtilafil awamili adahilati alaiha labdon au takdiron, yaitu berubahnya setiap akhir kalimah karena beda-beda awamil ya, berbeda-beda awamil artinya yang memerintah. Kalau misalkan yang memerintah tersebut dibaca ropa, maka ropakan. Contoh seperti ini, ja'a zaidun. Nah, ja'a ini memerintah kepada kalimah sesudahnya itu dibaca ropa, yaitu lapad zaidun. Yang kedua, ro'aitu. Nah, ro'aitu berarti ro'aitu ini setelahnya memerlukan kalimah maf'ul, artinya dinasobkan. Nah, ro'aitu zaidan. Yang ketiga, marortu bi zaidin. Nah, setelah lapad marortu bi zaidin ini, setelah lapad marortu ke depannya lapad bi zaidin, berarti setelahnya ini memerlukan di kasrohkan. Kenapa? Karena kemasukan huruf zar ya ini, yaitu lapad bi ke depannya jadi zaidin. Nah, ini berubah-ubah akhir kalimah karena beda-beda yang memerintah. Ini yang disebut dengan namanya i'rab. Nah, mungkin untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi ini banyak kesalahan dan kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.